Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang hal-hal yang tidak perlu untuk dilakukan takwil. Sebagaimana pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa keberadaan takwil di dalam ilmu nahwu itu sangatlah diperlukan. Ada beberapa tujuan kenapa harus dilakukan takwil. Di antaranya adalah karena memang seringkali orang Arab menyampaikan sesuatu dengan ringkas, sehingga di sana terdapat kalimat yang tidak disebutkan, yang sekalipun secara makna mungkin bisa difahami, namun secara kaidah hal tersebut perlu untuk diluruskan, karena memang secara kaidah kalimat itu masih belum lengkap. Sehingga agar tidak menyalahi terhadap kaidah yang ada, maka perlu untuk dilakukan takwil. Dan di antara tujuan yang lain juga ada beberapa kalimat yang dianggap janggal secara kaidah nahwu, seperti ketika berupa mubtada atau berupa fa'il, atau beberapa kedudukan kalimat yang seharusnya berupa kalimat isim dan tidak boleh berupa jumlah, namun di dalam susunan tersebut tidak berupa kalimat isim, bisa jadi berupa jumlah atau memang berupa kalimat fi'il. Maka di sana perlu dilakukan takwil agar supaya tidak menyalahi terhadap kaidah yang ada. Namun ada beberapa hal yang memang tidak perlu untuk dilakukan takwil, karena takwil itu akan dilakukan manakala di sana terdapat kesulitan atau secara kaidah di sana terdapat kejanggalan. Apabila tujuan-tujuan yang ada itu tidak ada, tentu tidak perlu dilakukan takwil. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang tidak perlu untuk dilakukan takwil. Yang pertama, manakala terdapat jumlah di mana jumlah di dalam susunan kalimat itu berfungsi atau berkedudukan sebagai hal, maka di sana tidak perlu dilakukan takwil terhadap jumlah yang ada tersebut. Contohnya seperti lafaz jaa Zaidun yadhaku. Jaa telah datang Zaidun, siapa Zaid, yadhaku padahal tertawa siapa Zaid. Di sini terdapat lafaz yadhaku yang merupakan jumlah fi'liyah, di mana jumlah fi'liyah di sini kedudukannya adalah sebagai hal. Maka di sini tidak perlu dilakukan takwil sehingga nanti akan menjadi an yadhaka. Ini tidak perlu. Kenapa? Karena hal sendiri tidak mensyaratkan harus berupa kalimat isim. Terdapat dua macam dari hal tersebut. Ada yang berupa hal mufrad dan ada yang berupa hal yang ghairu mufrad. Di mana hal yang berupa ghairu mufrad ini ada dua, ada yang berupa jumlah, ada yang berupa syibhul jumlah, yang dalam hal ini berupa susunan jar majrur ataupun dhorof. Ketika hal tersebut berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, maka jumlah tersebut tidak perlu ditakwil untuk menjadi masdar. Jadi tidak perlu kita katakan ja'a zaidun ayat haka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, manakala terdapat jumlah di dalam susunan kalimat di mana jumlah tersebut kedudukannya sebagai naat atau sebagai sifat. Sebagaimana kita ketahui, manakala terdapat jumlah di mana jumlah ini terletak setelahnya isim makrifat, maka jumlah itu nanti kedudukannya akan sebagai hal. Sementara manakala jumlah tersebut kedudukannya terletak setelahnya isim nakiro, maka jumlah itu berkedudukan sebagai naat.
ketika jumlah tersebut kedudukannya sebagai naat, maka jumlah itu tidak perlu ditakwil menjadi kalimat isim. Kita ambil contoh seperti lafadz ra'aitu rojulan yaktubu. Ra'aitu melihat siapa aku, rojulan kepada seorang laki-laki, yaktubu yang menulis siapa rojul. Di sini terdapat lafadz yaktubu yang merupakan jumlah fi'liyah, di mana jumlah fi'liyah ini terletak setelahnya lafadz rojul yang merupakan isim nakirah. Sehingga yaktubu ini nantinya kedudukannya sebagai naat. Dan jumlah ini tidak perlu ditakwil menjadi masdar. Tidak perlu kita mengatakan an yaktuba, tidak perlu. Karena memang secara kaidah ini sudah benar. Oleh karena sudah benar, maka tidak perlu untuk dilakukan takwil. Sebagaimana tadi ketika jumlah tersebut berkedudukan sebagai hal, ketika terletak setelahnya isim ma'rifat, maka secara kaidah itu sudah benar. Tidak perlu untuk dilakukan takwil. Kemudian yang ketiga, manakala terdapat jumlah di dalam susunan kalimat, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, di mana jumlah itu kedudukannya sebagai khobar, baik khobar mubtada maupun khobar selain mubtada, maka jumlah tersebut tidak perlu untuk dilakukan takwil. Seperti ketika kita mengatakan Zaidun yakumu, Zaidun adapun Zaid, yakumu ialah sedang berdiri siapa Zaid. Lafadz yakumu ini adalah jumlah fi'liyah, di mana kedudukannya adalah sebagai khobar mubtada, khobar daripada lafadz Zaid. Susunan semacam ini sudah benar, oleh karena itu tidak perlu dilakukan takwil. Tidak perlu kita mengatakan Zaidun an yakuma. Hal di sini tidak perlu dilakukan. Karena khobar sendiri ada dua, ada yang berupa khobar mufrad, ada yang berupa khobar ghairu mufrad. Sama dengan pembagian dari hal tadi, di mana khobar ghairu mufrad itu ada yang berupa jumlah, ada yang berupa syibhul jumlah. Untuk khobar yang berupa jumlah ini sudah benar secara kaidah. Demikian pula ketika jumlahnya berupa jumlah ismiyah, seperti lafadz Zaidun abuhu alimun. Abuhu alimun ini adalah jumlah ismiyah, di mana secara keseluruhan jumlah ismiyah ini adalah merupakan khobar daripada lafadz Zaid. Dalam hal ini tidak perlu dilakukan takwil, karena susunan semacam ini sudah dinyatakan benar. Kemudian yang keempat adalah manakala terdapat jumlah di mana jumlah ini memiliki kekhususan penempatan. Di antaranya adalah jumlah tersebut laha as-sodaroh. Penempatan daripada jumlah tersebut biasanya berada di awal kalam dan memiliki fungsi khusus. Maka dalam hal ini tidak perlu dilakukan takwil. Seperti ketika jumlah tersebut berada di dalam istifham atau merupakan bagian dari jumlah syartiyah, maka biasanya jumlah itu berada di awal kalam. Contohnya seperti lafadz mata takum akum. Mata kapanpun takum berdiri siapa kamu, akum maka akan berdiri siapa aku. Kapanpun kamu berdiri, aku pun juga akan berdiri. Di sini terdapat dua jumlah, yaitu lafadz takum dan lafadz akum. Di mana jumlah yang pertama ini laha as-sodaro, posisinya selalu berada di awal kalam. Dalam hal ini dia didahuluin oleh adat syarat yang berupa lafadz mata. Maka jumlah semacam ini tidak perlu dilakukan takwil. Tidak perlu kita katakan mata an takuma dan seterusnya. Justru jika kita lakukan pentakwilan semacam ini, maka susunan itu malah akan menjadi rusak. Begitu juga ketika jumlah tersebut terletak setelahnya adat istifham. Mata taji, mata taji'u, kapan engkau akan datang?
jumlah ini pun tidak perlu dilakukan takwil. Tidak perlu kita katakan mata antaji'ah. Justru susunan semacam ini adalah susunan yang keliru. Jadi untuk jumlah yang laha as-sodaro, yang penempatannya harus berada di awal kalam, maka jumlah tersebut tidak perlu dilakukan takwil. Karena manakala kita paksakan untuk mentakwil masdar, maka susunan itu akan menjadi susunan yang keliru. Di dalam susunan jumlah syartiyah, fiil syarat ini haruslah berupa kalimat fiil dan tidak boleh berupa kalimat isim. Ketika lafadz takum itu nanti akan ditakwil masdar, maka dia akan memiliki hukum yang sama seperti masdar, di mana masdar itu sendiri adalah kalimat isim. Maka itu akan menjadi keliru. Jadi di sini tidak perlu untuk dilakukan takwil. Begitu juga dengan lafadz mata taji, karena memang susunan semacam ini sudah dinyatakan benar tanpa perlu untuk dilakukan takwil. Kemudian yang kelima adalah manakala jumlah itu posisinya sebagai jawab syarat. Ini pun tidak boleh dilakukan takwil, karena manakala dipaksakan untuk dilakukan takwil, maka akan menjadi susunan yang rusak. Contohnya ketika kita mengatakan in tadrus tanjah. In jika tadrus belajar siapa engkau, tanjah maka akan berhasil siapa engkau. Di sini lafadz tanjah kedudukannya adalah sebagai jawab syarat, jawab dari fiil syarat in tadrus. Jikalau kau belajar, maka engkau akan berhasil. Lafadz tanjah ini adalah berupa jumlah fi'liyah. Dan ini tidak boleh dilakukan takwil. Tidak boleh kita mengatakan in tadrus an tanjaha. Maka susunan ini malah menjadi rusak. Karena memang susunan semacam ini sudah benar dan sah secara kaidah nahwu. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila terdapat jumlah di mana jumlah tersebut posisinya adalah sebagai mudhof ilaih, bagi adat yang mudhof ilaihnya itu harus berupa jumlah. Contohnya seperti ketika adatnya itu berupa haitsu. Jadi mudhofnya berupa haitsu, maka mudhof ilaih daripada haitsu itu haruslah berupa jumlah. Maka jumlah ini tidak boleh dilakukan takwil. Contohnya seperti lafadz ijlis haitsu yajlisu annasu. Ijlis hendaklah duduk siapa engkau, haitsu dimanapun, yajlisu duduk annasu siapa manusia. Di sini lafadz haitsu yajlisun nas, haitsu ini adalah sebagai mudhofnya, sementara mudhof ilaih daripada haitsu itu haruslah berupa jumlah. Dan lafadz yajlisu annasu itu adalah sebagai mudhof ilaih dari lafadz haitsu. Oleh karena memang mudhof ilaih dari haitsu itu harus berupa jumlah, maka jumlah ini tidak boleh dilakukan takwil. Tidak boleh kita katakan haitsu an yajlisa annasu. Kenapa? Karena susunan semacam ini sudah benar dan sah secara kaidah. Contoh yang lain, ketika mudhofnya itu berupa lafadz idza, di mana setelahnya idza itu haruslah berupa jumlah, maka di sana tidak perlu dilakukan takwil. Contohnya sirtu fa idza rajulun yantadhiruni. Sirtu saya berjalan, faidar maka tiba-tiba rojulun adapun seorang laki-laki yang tadhiru ialah menunggu siapa itu rojul ni kepadaku. Di sini terdapat idza al-fujaiyah, di mana setelahnya idza al-fujaiyah itu haruslah berupa jumlah ismiyah.
maka jumlah ismiyah yang berupa lafaz rajulun yantadhiru ini tidak perlu untuk dilakukan takwil, karena manakala dilakukan takwil justru susunan itu akan menjadi rusak. Jadi susunan yang semacam ini sudah benar dan sah di dalam kaidah sehingga tidak perlu dilakukan takwil. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila terdapat jumlah di mana posisi daripada jumlah itu merupakan silah dari isim mausul, maka jumlah ini tidak perlu untuk dilakukan takwil. Contohnya seperti lafaz ra'aitu alladzi yaktubu. Ra'aitu melihat siapa saya, alladzi kepada orang, yaktubu yang menulis siapa alladzi. Lafaz yaktubu ini adalah merupakan jumlah fi'liyah di mana posisinya ini adalah sebagai silah bagi isim mausul, dan silah daripada isim mausul itu wajib untuk berupa jumlah, baik jumlah itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Oleh karena itu silah daripada isim mausul tidak perlu untuk dilakukan takwil karena susunan itu sudah benar dan sah secara kaidah. Ini adalah beberapa hal yang tidak perlu untuk dilakukan takwil karena keberadaan daripada hal tersebut sudah benar dan sah secara kaidah. Bahkan ada beberapa keadaan yang memang mengharuskan berupa susunan semacam itu. Manakala dilakukan takwil, justru pentakwilan itu akan merubah susunan itu menjadi rusak. Hal-hal yang tidak perlu dilakukan takwil itu memang rata-rata berupa jumlah. Karena memang salah satu dan yang sering kali dilakukan takwil adalah kalimat yang berupa jumlah. Jadi keberadaan jumlah itu memang ada kalanya wajib untuk dilakukan takwil, namun ada kalanya pula tidak perlu dilakukan takwil. Seperti yang wajib dilakukan takwil, manakala jumlah itu diinginkan kedudukannya sebagai mubtada, di mana mubtada itu wajib berupa kalimat isim dan tidak boleh berupa jumlah, maka jumlah itu wajib untuk dilakukan takwil. Seperti ketika kita mengatakan tajtahidu wajibun. Tajtahidu adapun bersungguh-sungguhnya kamu, wajibun ialah suatu kewajiban. Dalam susunan ini kita menginginkan lafaz tajtahidu yang merupakan jumlah fi'liyah berkedudukan sebagai mubtada. Padahal secara kaidah mubtada itu wajib berupa kalimat isim yang mufrad dan tidak boleh berupa jumlah. Yang dimaksudkan dengan mufrad di sini tidak berupa jumlah, bukan berupa isim mufrad. Jadi, manakala terjadi hal semacam ini, maka jumlah yang ada wajib untuk ditakwil masdar agar memiliki hukum yang sama dengan kalimat isim. Maka kita bisa memberikan huruf masdariyah sebelum lafaz tajtahidu ini, sehingga nantinya akan menjadi antajtahida wajibun. Adapun bersungguh-sungguhnya kamu itu wajibun ialah wajib. Contoh yang lain, ketika jumlah itu berkedudukan sebagai fa'il, di mana fa'il itu wajib berupa kalimat isim yang bukan jumlah. Jadi isim yang mufrad, maksudnya isim yang bukan berupa jumlah. Ketika ada jumlah yang kedudukannya sebagai fa'il, maka jumlah itu wajib dilakukan takwil. Seperti ketika kita mengatakan yang bagi tusolli kulla yaumin, yang bagi seharusnya, tusolli apa solat siapa kamu, kulla yaumin setiap hari, kamu wajib untuk solat setiap hari. Di sini terdapat jumlah yang berupa lafaz tusolli, di mana tusolli ini kedudukannya sebagai fa'il dari lafaz yang bagi. Secara kaidah hal ini tidak diperbolehkan karena fa'il harus berupa kalimat isim yang bukan jumlah atau isim yang mufrad, artinya yang bukan jumlah. Oleh karena itu susunan semacam ini secara kaidah dinyatakan sebagai susunan yang keliru dan tidak sah. Maka perlu untuk dilakukan takwil agar secara kaidah menjadi sah dan benar. Caranya dengan meletakkan an masdariyah sebelum lafaz tusolli ini, sehingga nanti menjadi yang bagi
antusolliya kulla yaumin, yang bagi seharusnya antusolliya apa sholat siapa kamu kulla yaumin setiap hari. Maka lafadz antusolliya yang awalnya berupa jumlah fi'liyah setelah dimasukin oleh an maka nanti akan berubah menjadi masdar muawwal. Takwilannya adalah yang bagi as-sholatu atau sholatuka kulla yaumin, yang bagi seharusnya sholatuka apa sholatnya kamu itu kulla yaumin dilakukan setiap hari, tidak hanya seminggu sekali, tidak hanya 1 bulan sekali, atau bahkan dilakukan 1 tahun sekali. Wajibnya itu kulla yaumin, setiap hari. Demikianlah beberapa hal yang tidak perlu dilakukan takwil. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.